Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mawjudi azzalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menetapkan iman dan Islam kita, sehingga nanti kita mengakhiri kehidupan yang sementara ini meninggal dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semuanya satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang lurus, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau tetapi juga dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul, mulai dari nabi yang pertama Nabi Agung Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa salah satu bentuk syukur kita atas nikmat lisan, nikmat lidah yang Allah anugerahkan kepada kita adalah menjaganya dari kekufuran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengucapkan kata-kata kufur sehingga status keislaman mereka menjadi batal, menjadi rusak, dan kemudian mereka beralih status dari seorang muslim menjadi orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Pada pertemuan kita pagi hari ini insyaallah masih dalam tema yang sama, yaitu mensyukuri nikmat lisan bagian kedua. Salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang agung ini, atas nikmat yang bentuknya kecil tetapi sangat agung. Salah satu nikmat teragung yang Allah anugerahkan kepada kita yaitu lisan. Salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang agung ini adalah menjaganya untuk tidak mengucapkan kata-kata laknat kepada seorang muslim, kata-kata cacian, kata-kata makian, kata-kata pelecehan, dan setiap kata yang menyakiti hati seorang muslim tanpa ada sabab syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sibabul muslimi fusuqun, mencaci seorang muslim tanpa sabab syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat adalah sebuah kefasikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan yang mengandung cacian, makian kepada seorang muslim sebagai sebuah kefasikan, sebagai sebuah perbuatan yang fasik, karena memang mencaci seorang muslim adalah fusuk, adalah sebuah dosa besar. Sedangkan melaknat seorang muslim
Artinya adalah mencaci seorang muslim disertai dengan doa agar muslim itu dijauhkan dari kebaikan dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti perkataan seseorang kepada seorang muslim, semoga Allah melaknatmu, semoga engkau ditimpa laknat, engkau terlaknat, engkau memang pantas mendapatkan laknat Allah, dan kata-kata semacam itu. Melaknat seorang muslim tanpa ada sebab syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, juga tergolong sebagai sebuah dosa besar. Saking besarnya dosa melaknat seorang muslim, sampai-sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau menegaskan la'nul mu'mini kaqatlihi, melaknat seorang muslim, melaknat seorang mukmin itu serupa dengan membunuhnya. Artinya saking besarnya dosa melaknat seorang muslim, sampai-sampai diserupakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dosa membunuh seorang muslim. Hadirin rahimakumullah, mencaci dan melaknat seorang muslim ini bukanlah perilaku, bukanlah kebiasaan, bukanlah akhlak seorang mukmin yang sempurna imannya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan juga para perawi hadis yang lain, beliau bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Seorang mukmin yang sempurna imannya bukanlah seorang mukmin yang pelaknat, bukanlah seorang mukmin yang pencaci, pemaki, dan juga seorang mukmin yang sempurna imannya bukanlah seorang mukmin yang gemar berkata-kata keji dan berkata-kata kotor. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadirin sekalian, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna syarran nasi man tarakahun nasu aw wada'ahun nasu ittiqa'a fuhsyih." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk, sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain, dihindari oleh orang lain, dijauhi oleh orang lain karena mereka takut atau karena mereka khawatir akan perkataan keji dan perkataan kotornya. Sebaliknya hadirin sekalian, seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang sempurna imannya adalah seorang muslim yang orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sempurna imannya adalah seseorang yang orang lain terjaga, terlindungi dari gangguan lidah dan tangannya. Hadirin sekalian, oleh karena itulah marilah kita jaga lisan kita, marilah kita jaga lidah kita. Lidah ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah ni'matun 'azimah, adalah sebuah nikmat yang agung. Jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lidah bentuknya memang kecil, kata Al-Imam Al-Ghazali, tetapi akibat dan dosa yang ditimbulkan oleh lidah itu bisa saja sangat besar. Dengan sebab lidah, seseorang bisa keluar dari agama Islam. Dengan sebab lidah, seseorang bisa mengucapkan kata-kata yang mengandung dosa besar. Dengan sebab lidah, seseorang akan mengucapkan kata-kata yang membawa bencana bagi dirinya atau membawa bencana bagi orang lain. Dengan sebab lidah, antara suami dengan istri bisa saja terjadi sebuah perceraian. Dengan sebab lidah, seorang ayah bisa saja tidak mengakui putranya sebagai anak kandungnya. Dengan sebab lidah akan terjadi percekcokan antara satu orang dengan tetangganya, antara seseorang dengan orang-orang yang ada di kampungnya. Dengan sebab lidah juga bisa terjadi pembunuhan. Dengan sebab lidah juga
bisa terjadi keutuhan sebuah negara bisa porak-poranda dengan sebab caci maki antara satu golongan dengan golongan yang lain, yang tentu diucapkan melalui lisan-lisan mereka, melalui lidah-lidah mereka. Tatanan yang ada di masyarakat bisa jadi akan porak-poranda sebuah bangunan di masyarakat, sebuah kerukunan yang sudah ada di masyarakat selama bertahun-tahun. Dengan sebab lidah bisa saja masyarakat itu akan luluh lantak, akan bertikai satu sama lain, akan membunuh satu sama lain, akan terjadi percekcokan yang tidak ada habisnya antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itulah hadirin sekalian, benar sekali apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Atau kalau dia tidak mau berucap, tidak mampu untuk mengatakan perkataan-perkataan yang baik, aw liyasmut, hendaklah dia diam. Hadirin rahimakumullah, dalam satu kesempatan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendaki Gunung Safa. Setelah beliau sampai di puncak Gunung Safa, beliau kemudian memegang lidah beliau sembari berucap kepada lidah beliau, ya lisan, wahai lisan, qul khairan taghnam, ucaplah perkataan-perkataan yang baik, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, taghnam, niscaya engkau akan beruntung. Waskut an syarrin, dan diamlah, jauhilah perkataan-perkataan yang buruk. Taslam, niscaya engkau akan selamat. Min qabli an tandam, lakukanlah itu wahai lisan sebelum engkau mendapatkan penyesalan di kemudian hari. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru khataaya bani adama min lisanihi, sebagian besar dosa, maksiat dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Sahabat Nabi yang lain, hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, dalam satu kesempatan beliau pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kelak pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perkataan-perkataan yang kita ucapkan dengan lidah-lidah kita? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya balik kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal, ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, rawahu Tirmidzi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal, adakah sesuatu yang menyerumuskan manusia ke api neraka lebih banyak daripada perkataan-perkataan yang diucapkan oleh lidah-lidah mereka, wahai Mu'adz? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, innaka lam tazal saliman ma sakatta, sesungguhnya engkau, wahai para sahabatku, wahai orang-orang, wahai umatku, senantiasa dalam keadaan selamat selagi engkau diam. Fa idza takallamta, maka apabila engkau berbicara, maka apabila engkau sudah meluncurkan kata-kata kepada orang yang engkau ajak bicara, kepada manusia di sekitarmu, kutiba laka aw alaika, maka perkataanmu itu bisa jadi membawa manfaat bagimu atau sebaliknya bisa jadi membahayakanmu. Hadirin rahimakumullah, hadis riwayat At-Tabarani. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita hendaknya berfikir terlebih dahulu sebelum kita berucap.
hendaklah kita berpikir terlebih dahulu sebelum sharing sebuah perkataan, sebuah tulisan. Kita saring dulu sebelum kita sharing. Kita berpikir dulu apakah perkataan yang akan kita ucapkan atau perkataan yang akan kita tulis, baik itu di WhatsApp, di grup-grup WA, di Facebook, atau di berbagai platform media sosial yang lain, apakah itu nantinya akan bermanfaat atau justru akan menimbulkan kegaduhan, akan menyebabkan kesalahpahaman, akan meruncingkan sebuah masalah, akan menambah masalah yang sudah ada di masyarakat, ataukah perkataan itu memang betul-betul bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan sudah sesuaikah dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Demikian hadirin sekalian, kajian tematik singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kita akhiri dengan bacaan tahlil dan salawat Nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.